Halo, kembali lagi bersama saya Intan Putri Yaakob Edmin Pini. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan website yang sudah saya buat. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan dari yang saya buat itu ada dua, indeks admin dan indeks umum atau indeks untuk yang dapat diakses oleh masyarakat. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang indeks masyarakat. Di sini di dalam indeks masyarakat ini, di bagian atas ini atau yang pertama ini, gambar bergerak ini, di sini saya membuat ini dengan menggunakan carousel. Tujuannya untuk agar gambarnya itu berganti sendiri atau bergerak sendiri. Kemudian di bawah gambar bergerak ini ada Kelurahan Kayu Putih, tulisan Kelurahan Kayu Putih, tombol beranda, tombol pelayanan pendataan, dan login penduduk ini menggunakan navbar. Ini menggunakan navbar. Dan kemudian tulisan ucapan selamat datang ini menggunakan alerts. Dan warna yang digunakan ini warna biru, atau di dalam W3 School ini warna biru itu tulisannya primary. Katanya itu primary atau biasa disebut itu primary. Jadi setelah itu di bagian bawah sini ini saya ada membagi dua bagian menggunakan Git Basic. Ukuran umum Git Basic itu ada 12. Jadi di sini saya membagi dua bagian. Dari bagian profil kelurahan, galeri kontak. Ini bagian ini ukurannya itu 8. Kemudian di bagian sejarah Kelurahan Kayu Putih ini ukurannya 4. Karena 8 tambah 4 itu 12, karena ukuran umumnya itu harus 12, tidak boleh lebih. Maka di sini 8, di sini 12. Kemudian di profil kelurahan ini saya menggunakan icon di depannya, dan galeri juga saya menggunakan icon di depan. Di galeri sini saya menggunakan icon dengan tulisan atau huruf 3 di depan, karena di dalam galeri itu ada foto 3, jadi saya menulisnya di sini 3 supaya bisa tahu kalau di dalam galeri itu ada fotonya 3. Kemudian di sini kontaknya saya taruh 0 karena belum ada kontak di dalam. Sudah. Kemudian di sini ada data Kelurahan Penduduk Kayu Putih, visi dan misi. Di sini saya menggunakan collapse. Ketika klik begini datanya akan muncul atau isinya akan muncul. Di sini data Kelurahan Kayu Putih. Kemudian ketika klik visi juga akan muncul. Ini karena visi belum ada isinya, maka dia kosong. Misi juga begitu. Kemudian di sejarah Kelurahan Kayu Putih ini saya menggunakan list group. Ini menggunakan list group. Sejarah Kelurahan Kayu Putih menggunakan list group.
beranda juga di sini saya menggunakan icon di depan. Pelayanan pendataan juga icon di depan, login penduduk juga icon. Di dalam sini juga pendaftaran penduduk juga saya menggunakan icon depan. Sama seperti admin juga, tampilannya sama seperti di indeks umum atau indeks masyarakat, sama juga. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja webnya. Web ini dari saya akan menjelaskan duluan pada indeks penduduk atau indeks umum masyarakat. Di sini sebelum kita login ke penduduk, kita harus mendaftar. Penduduk harus mendaftar dulu. Jadi kita akan mendaftar. Kita akan mendaftar dulu. Nama. Kita klik save, sudah tersave, data sudah telah disimpan. Di sini ada tombol lihat data. Di sini ada tombol lihat data. Ini datanya belum tersedia karena penduduk yang tadi baru mendaftar harus login dulu. Di sini untuk tampilan seperti ini saya menggunakan modal untuk tampilan seperti ini. Bisa mengisi data dalam sini, dan ini yang menggunakan ini, yang untuk kita isi ini saya menggunakan insert record, sehingga insert record sesuai data yang ada, data pendaftaran penduduk. Jadi ketika kita lihat belum ada data, dan kita harus login sesuai dengan data yang tadi kita daftar. Username-nya di sini kita pakai nick. Kita lihat dulu. Tadi kita daftar pakai ini. Kita copy dulu nicknya sesuai dengan tadi yang kita daftar, baru kita daftar tadi. Sudah, passwordnya kita pakai menggunakan ID-nya. Tadi ID-nya 6. Oke, kita login. Salah. Sepertinya salah, sebenarnya ini 6. Nah, tadi terbalik. Jadi di sini ketika kita login akan berganti. Tadi awalnya itu login penduduk. Jadi di sini setelah login
maka muncul di sini, depan di sini logout. Dengan depannya juga saya menggunakan icon di depan, icon out. Nah, kemudian ketika kita sudah login, kita akan tahu kalau kita sudah login itu akan muncul nama di depan sini, di depan selamat datang. Jadi kita bisa tahu kalau kita sudah login ke dalam web ini, ke dalam website ini. Setelah itu kita akan lihat data yang tadi sudah kita isi. Karena tadi kita ketika belum login kita lihat belum ada data, jadi sekarang kita akan lihat dengan karena sudah selesai login, jadi kita bisa lihat datanya. Nah, seperti ini data yang sudah kita isi tadi, yang kita isi sebelum login, dan ketika kita login kita bisa lihat datanya. Oke. Tadi saya menjelaskan pembagian grid basicnya untuk profil kelurahan, galeri kontak, dan sejarah kelurahan itu dibagi dua. Saya juga membagi dua lagi di sini. Di dalam profil kelurahan ini saya membagi dua untuk terpisah gambar dengan teks. Jadi itu saya membagi dua juga dengan di sini ukurannya 4, di sini ukurannya 8. Karena harus 12, jadi di sini 4, di sini 8. Sudah tadi itu. Oh iya, ketika pendaftaran sudah masyarakat sudah mendaftar, berarti masyarakat sudah bisa mengakses informasi, dan informasi yang ada masyarakat sudah bisa akses. Di dalam informasi sini juga ada fitur pencari, fitur pencarian. Ada fitur pencarian di dalam sini. Fitur pencarian ini saya menggunakan fitur di dalam Bootstrap. Dalam Bootstrap sini saya menggunakan fitur. Filters. Saya menggunakan filters ini. Saya menggunakan ini. Filters. Supaya bisa mencari. Kemudian masyarakat juga bisa mengakses pengaduan. Di sini pengaduan ini masyarakat bisa mengubah dan menghapus. Karena di sini masyarakat yang mengisi data pengaduan terhadap, seperti pengaduan terhadap aparat desa. Pengaduan bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa membuat data pengaduan baru, tapi masyarakat juga bisa melihat data-data yang tersimpan di dalam sini. Di sini juga ikon ubah dan hapus ini saya menggunakan ikon yang ada di dalam W3 School. Ikon-ikon ini, ikon ubah dan hapus. Setelah itu, selanjutnya kita akan menjelaskan di bagian admin. Sama, tampilan awalnya juga sama seperti tadi di indeks umum. Jadi kita akan coba untuk login dari admin. Ketika kita login, nanti di sini juga sama seperti tadi di indeks akan muncul nama di depan, itu tandanya kita sudah login, sudah masuk atau sudah login.
Jadi di sini tadi di masyarakat itu hanya beberapa tombol atau fiturnya. Hanya ada pendaftaran, informasi, pengaduan, dan surat menyurat. Tapi di dalam admin ada 2, 3. Karena di dalam admin ini bisa mengakses semua yang ada. Jadi ada admin, di dalam admin itu ada data master. Di dalam data master itu ada pengolahan data admin, pengolahan data penduduk, pengolahan data kegiatan. Di depan sini juga saya menggunakan icon-icon di icon-icon interface. Ada icon interface, icon sosial. Itu saya menggunakan itu. Di sini di dalam pengolahan data admin ini, di sini admin juga bisa mengakses dengan mengubah, menghapus data, dan bisa menambah data juga. Pengolahan data penduduk juga, admin dapat mengubah, menghapus, dan menambah data baru. Di sini admin bisa mengakses semua yang ada, termasuk pendaftaran penduduk juga. Tapi di sini saya belum buat. Di dalam pendaftaran penduduk juga admin bisa mengakses, bisa mengisinya juga. Informasi juga admin yang dapat mengakses, mengubah, dan menghapus juga. Kita coba hapus data. Sini hapus. Nah, kalau dia sudah kembali begini, tandanya data sudah dihapus. Coba kita lihat, datanya sudah dihapus. Kemudian admin juga dapat mengakses cetak laporan, di mana admin dapat mencetak laporan, hasil laporan yang ada seperti ini. Laporan data admin, laporan data penduduk, laporan data kegiatan, laporan data pengaduan yang diadukan oleh masyarakat atau umum. Admin bisa mencetak data ini, data informasi, dan laporan surat. Di sini di dalam data tambah data penduduk, baru data penduduk ini, di sini ada tanda merah seperti ini. Ini menggunakan required, di mana required ini tujuannya untuk, atau fungsinya itu untuk memaksa user untuk mengisi data-data yang ada. Tidak boleh kosong, datanya tidak boleh kosong. Coba kita tes simpan. Maka dia akan kembali di sini. Dia akan muncul seperti ini. Itu tandanya tidak boleh membiarkan datanya kosong. Di dalam cetak data penduduk ini, di dalam sini ada tombol-tombol. Di sini menggunakan button untuk membuka, dengan button dan modal. Di modal ini kita menggunakan bootstrap modal dengan namanya itu, scrolling modal. Yang ini kita menggunakan scrolling modal. Di sini kita bisa mengisi sesuai nik, cetak laporan penduduk sesuai nik yang ada. Coba kita cetak.
Kalau data tidak tersedia, dia akan muncul seperti ini, catatan data tidak tersedia. Coba kita lihat dari sini untuk kita coba cetak. Kita lihat hasil berdasarkan NIK. Kita cetak. Nah, kalau datanya ada, dia akan muncul seperti ini. Data dengan NIK ini, dengan NIK ini dengan nama Intan, dan data-datanya yang lebih lengkap lagi seperti ini. Setelah itu ada juga data kegiatan, juga menggunakan tombol di dalam atau button dengan modal scrollingnya juga. Di sini kita coba laporan data kegiatan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu kita coba 13.04. 16.04 coba kita cetak, kita lihat datanya ada atau tidak. Nah, datanya ada, di sini datanya ada. Kemudian di sini juga di dalam sini tulisannya ini saya menggunakan small untuk tulisannya agak lebih besar. Sudah. Kalau di laporan data pengaduan, data informasi dan laporan surat ini saya tidak menggunakan modal, tapi langsung saja cetak laporannya atau PDF-nya. Ketika saya klik seperti ini, akan muncul laporan keseluruhan langsung dengan PDF-nya, langsung di PDF-nya, tidak modal lagi untuk mencari lagi. Di dalam admin ini, admin dapat mengakses semua, jadi dia dapat mengubah dan mengisi data dan memberikan informasi juga kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui informasi yang ada. Jadi ketika masyarakat yang sudah selesai atau tidak, yang sudah login, bisa logout kembali dengan tinggal klik tombol logout, maka akan logout. Dia akan keluar dan akan kembali muncul login penduduk. Admin juga seperti itu. Ketika admin ingin keluar, dia tinggal klik logout, maka akan kembali dengan muncul login admin. Untuk login kembali seperti itu. Sebelum admin dia login, tampilannya seperti ini, hanya ada beranda dengan login admin. Jadi belum ada tombol-tombol atau yang dapat dia akses. Seperti masyarakat ini, yang dapat diakses itu pendaftaran penduduk, hanya pendaftaran penduduk. Kalau login admin, ketika kita login, salah. Salah, coba kita
Ketika dislogin akan muncul tampilan ada data master, data transaksi, cetak laporan. Dan dia dapat mengakses dalam data master tombol-tombol yang ada, pengolahan data admin, penduduk, kegiatan, data transaksinya itu pendaftaran penduduk, informasi, pengaduan, dan surat menyurat. Saya juga akan mencoba untuk ini kan tampilan untuk komputer. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk tampilan mobilenya. Kontrol, kita tekan PN dan kontrol PN dengan F12. Kita akan buat tampilan mobile. Kita klik ini. Tampilan mobilenya dia akan seperti ini. Seperti ini, galeri. Nah, kita klik galeri, dia muncul seperti ini. Kontak kosong, jadi akan begini. Profil kelurahan. Kita lihat ke bawah. Data keluaran kayak begini, kita klik ya begini, muncul. Kemudian di sini sejarahnya tadi di bagian samping. Ketika di mobile dia akan seperti ini di bagian bawah paling terakhir. Nah, seperti ini. Ini tampilan mobilenya. Jadi demikian penjelasan presentasi web yang saya buat. Sekian dan terima kasih.